Tadi aku mau cerita sedikit ya. Opung itu sangat bangga sekali, sehingga banyak di situ tadi roh-roh itu saya lihat. Awas ya, di situ nanti kesambet. Di situ, iya benar-benar. Opung saya ada di situ tadi, duduk dia bangga. Dia senang lihat kita, dia begitu merasa luar biasa karena kesatuan yang kita miliki ini sekarang. Tepuk tanganlah buat kita semua ya. Hati-hati ya, udah mulai bergerak orang itu ya. Kalau kesambet nggak ada airnya loh. Oke, baik, yang terhormat seluruh orang tua kami, Opung Pendeta Cor, Silaban, seluruh orang tua kami yang ada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Sekda, dan semuanya yang hadir di sini. Shalom. Saya memperkenalkan diri layaknya orang biasa. Saya namanya Goklas Firtangan Silaban. Salam kenal, hai. Biar jangan tegang kali kan gara-gara mati lampu tadi, ya kan? Gimana tua ya? Pas ya. Yang kedua, istri saya itu orangnya berupan jauh. Anak kami 3, yang pertama berupan Goaran, namanya Kristela Glory Rebecca Silaban. Yang kedua Iyas Nathanael Sahat Silaban. Yang ketiga Tio Abraham Silaban. Saja barangkali dari saya. Jadi Opung semuanya yang ada di sini, gimana tadi? Sukacita nggak tadi acara kita mutus kutuk tadi? Iya, sangat sukacita. Karena sampai sekarang lutut saya masih bergetar. Pengaruh-pengaruh ya yang kalau kita berdoa secara kusuk, Roh Kudus itu datang dia. Jadi melingkupi kita sehingga kita bisa berkomunikasi dengan yang di atas. Teorinya seperti itu. Banyak orang, selalu saya gaung-gaungkan kepada orang, hei kamu itu kalau berdoa harus ada syaratnya. Jangan nanti begitu nggak dikabulkan Tuhan, kamu bilang nanti pada waktunya. Saya cuma meyakini satu firman yang ada bilang gini, mintalah maka nggak ada koma-komanya kan? Berarti kalau suara kita itu sampai ke Bapa di surga, pasti akan diberi. Sayangnya tidak sampai. Itunya cerita ini kan? Tidak sampai. Jadi makanya itulah konsepnya terakhir nanti, rumah itu adalah rumah doa. Supaya kita semua yang ada di sini, uparan Opung kita Silaban, kita bisa melakukan yang namanya berdoa. Berdoa itu seperti sesuatu yang konyol ya. Apalagi kalau kita udah berdoa, Tuhan kok masih miskin-miskin terus sih? Ya kan? Sering ya. Tuhan kok masih sakit terus? Tuhan kok masih begini? Saya punya pengalaman Opung. Saya uji doa saya. Waktu itu si matuaku Marga Panjaitan sakit parah. Jantung pasca bypass jantungnya bermasalah. Jadi kami ujilah apakah doa saya ini sesuai dengan firman Tuhan itu, mintalah maka akan diberi. Jadi udah ditolak dokter, udahlah bawa kalian lah, ya kan kayak gitu biasanya dokter ya, udahlah bawa. Tapi kita punya keyakinan yang kuat sama Tuhan, bilang begini, mintalah maka akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kau akan mendapat. Saya bersandar di firman itu.
Akhirnya kami berdoa opung dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Kata-kata saya cuma singkat saja. Tuhan masih perlu aku sama orang tuaku ini. Karena aku udah gak punya orang tua lagi. Terus kayak mananya caraku untuk mengamalkan pati palimaham itu Tuhan? Jadi orang yang berdosa lah aku nanti. Itu saja sampai berapa ratus kali gue bilang. Masih perlu saya sama dia. Akhirnya singkat cerita jam 6 dokter bingung, dokter heran. Loh kok sehat? Ada lagi gangguan itu. Kami bilang dalam doa itu harus di rumahku ini dia nanti Tuhan. Karena harus kuamalkan namanya palimaham itu. Supaya jadi manusia yang berharga nanti aku di depan orang-orang. Akhirnya singkat cerita amangku dengan inangku ada di tempat kami 2,5 tahun bersama-sama dengan kami. Sekarang lagi di Bandung dan dia sedang akan kesini lagi nanti. Berawal dari situ saya berpikir enak sekali punya Tuhan Yesus. Iya kan? Cuma di agama kita lah diajarkan dan dikasih tahu diajarkan, diarahkan, dikasih tahu pula kisi-kisinya. Kalau berdoa kau boklas, kau harus pergi ke kamarmu, tutup pintunya, kunci, mintalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Ya kan? Jadi kalau doanya itu gini, Tuhan di tempat yang tersembunyi aku minta, contohnya pernah aku berdoa begini nang amang, ada kulihat seorang ibu terlilit utang 200 juta. Ini cerita benar, nanti tanya Romen. 200 juta teman baik saya Inang itu terlilit duit. Jadi singkat cerita dia dimaki-maki lah sama rentenir ini kan, gitu ya kan. Tahu lah kita kan mama kalau sudah terlilit utang langsung nangis, gitu. Nangis sejadi-jadinya. Jadi saya tanya, kayak mana kok bisa begitu? Iya, saya minjam duit dan sekarang tinggal 200 juta, 2 minggu lagi harus kukembalikan. Ayo berdoa. Inilah yang saya bilang tadi, doa itu kelihatan sepele, tapi ketika kliknya sudah dapat, maka segala sesuatu yang kita minta itu jadi. Jadi singkat cerita saya ceritakan gini detail. Habis kita berdoa seperti yang di Matius 6 itu, nah Matius 6 dia syaratnya. Di mana? Matius? Sama-sama lagi kita bilang Matius. Nanti baca. Di situ ada hal berdoa, berpuasa, memberi, minta maaf, berterima kasih, memberi makan, berdoa Bapa kami. Setelah kami berdoa, nggak ngerti saya. Alam semesta ini membuat mata orang jadi pesong, ya Bung ya, pesong. Istilah saya itu pesong. Hari pertama saya dikasih 50 juta oleh orang yang antah berantah. Ya, sekedar aja kenalnya. Pak Silaban, terima kasih karena anak kita sudah masuk tentara. Iya, silakan. Iya, kami kasih 50 juta ya Pak. Siang-siang itu. Pernah nggak kayak gitu ya? 50 juta orang datang ngasih duit. Ya kan? Lalu ada Cina, karena aku bilang, Bang Kris, kau nanti akan mendapat 16 proyek. Masa sih Bang? Pas hari itu dia dapat 12 proyek. Terus dia bilang, Pak Silaban, saya mau bagi uang. Dikasih laku 70 juta. Siang-siang ya datang. Besok jadinya orang kan. Nah, genaplah itu semua jadi 200 juta, tapi terlambat 2 hari. 2 minggu 2 hari. Lalu sama-sama lah kami sama orang rumah kami ngasih pakai lah. Inilah duit itu hasil doa kita.
Amang, Inang, Opu, semuanya yang ada di sini. Itulah doa. Kelihatannya remeh, tapi begitu kena kliknya, apa saja kita bisa dapat. Itulah konsep kenapa saya mendirikan rumah itu rumah doa, sekaligus refleksi kita terhadap siapa diri kita, kenapa kita ini ada sekarang, siapa dulu leluhur kita dan sebagainya. Jadi, Opung saya ceritakan sejarahnya. Ya. Dulu saya jadi 3,5 bulan yang lalu, saya pertama kali datang jadi dandim di dairi. Saya memang nggak niat di dairi dulu maaf ya, karena saya dulu jadi dandim di Tapanuli Selatan. Biasanya akan menjadi dandim di Tapsel juga, tapi ya melenceng harapan saya itu jadi ke dairi. Di dairi ini muncullah mimpi itu. Mimpi saya tentang bangunan ini. Gimana ya? Aku mimpi ada bangunan kanopinya 3 sama silaban yang ada di dairi. Termasuk bapak tua saya Kadeka, terus sama abang Juangga. Itu ada di itu. Di Tipang itu katanya. Ayo sana sambil jalan-jalan. Di sinilah kami makan, minum, bercanda bersama. Lalu ketika kami pergi ke batu sana, itu batunya itu, batu besar itu, ketemulah sama Opung itu, ya kan? Ikut diho dekanoi, igor tusan obat. Tanya lah, ada obat di sini? Ada. Sana obat pasta. Saya berkeyakinan penuh sama Opung saya itu, karena sejak kecil dia selalu mengarahkan hidup saya. Nah, nanti ku ceritakan Opung itu ya. Jadi singkat cerita, saya keyakinan saya besar. Entah apapun masalahnya Tuhan, tolonglah aku. Nah, benar, masalahnya ada. Jadi tanah itu pertama-tama kami konsultasikan ke Bapak Udaku sama kita. Konsultasikan, ukurlah saya mau tanah ini. Siapa punya, berapa harganya? Di sini nggak ada jual-jual tanah. Di sini adanya apa? Paula sakul. Sakul di sini ya. Nah, Paula sakul. Oke. Terus singkat cerita, ada lagi keluarga dari Ito, tak panggil Namboru saya. Namboru Marsita Boru Kasoid. Ini perhelatan keras karena dia mengaku itu tanahnya. Saya mau ngambil 20 kali 50 Namboru. Berapa harganya? Karena saya sudah tahu pasti itu hepeng. Karena kebetulan saya bisa lihat orang, tahu hatinya, ya kan? Maaf lah ya kan, jangan dilihat saya nanti. Oke? Enggak ada itu katanya. Enggak ada jual-jual. Besoknya, 2 hari berikutnya, udahlah 200 juta katanya. Tanah 20 kali 50 200 juta ya kan? Tanah di IKN kali itu ya. Di Jakarta ya. Saya bilang ini kok kampung-kampung kok mahal ya kan? Nah, singkat cerita berubah lagi jadi 50 juta. Nah, datang lagi keluarga dari Lumban Toruan, mengaku itu adalah tanahnya. Sampai saya 7 kali PP ke sini, ya kan? Dari yang nggak tahu apa ini Tipang, jadi hafal semua Tipangnya. Di mana makan, di mana ini, di mana itu, karena nggak jelasnya ujung permasalahan. Singkat cerita, tanah itu adalah terbagi 2. Satu punyanya Lumban Toruan sebelah sana, sebelah sini punyanya Utasoid, dipimpin oleh Boru Utasoid. Sini lucu, Boru yang mimpin. Kadang-kadang bingung juga saya kan.
kayak orang Padang. Orang Padang. Betul. Jadi udah pusing aku Pung, udah pusing karena aku bilang yang tiganya pertanyaan, jawablah. Kalau ini dikasih, berapa duitnya? Kepada siapa aku harus menghadap? Itu kan pertama. Yang kedua, kalau dikasihnya ini, si pisau-pisaunya berapa? Lalu siapa yang akan menerima? Yang ketiga ini yang parah nih. Kalau ditolak, siapa yang nolak? Biar aku tahu namanya. Karena opung ini agak hebat ini saya bilang. Bisa dibikinnya lengket pantat orang di lantai. Iya. Takut semuanya. Takut. Jadi nggak ada yang jauh. Akhirnya di tanggal 27 atau 26 kita mengadakan pertemuan di tempat itu. Karena mereka ada yang menghentikan pekerjaan, ada yang ini banyak sekali. Termasuk si Lumbang Geruan itu ketika saya ajak makan di sini karena saya sambil permasalahan itu ada, saya masukkan itu alat berat perkara lainnya itu tentara kan dulu nanti masalah terakhir ya sudah terjadi barang itu di stopnya lah ini tukang. Tapi saya nggak kalah akal kan, anak Tuhan nggak kalah. Ya udah sinilah kita makan duduk di sini. Di sini yang kami terus duduk sama Tua Kadekadenta sama Bapak Tua. Aku lah yang bikin doa ya sama dia. Ya Tuhan, besar kalilah pekerjaanku ini yang Kau kasih demi leluhurku. Sampai-sampai iblis pun Kau kirim sama aku. Di samping pula dia. Gini dia langsung. Iya. Iyalah, karena aku bilang iblis itu ada samping kiri gini. Puasa sama itu lang lain ngudoi. Ini emang lah, kok kan iblis kan? Kalau muda iblis kan? Salaman kami dengan iblis sama kayak Tuhan pas musir iblis dari yang orang kerasukan itu kan negosiasi kan? Janganlah aku dibunuh anak Allah, bikin aku ke babi itu katanya. Koordinasi orang itu kan? Ya kan? Jadi itu salah satu taktik saya. Di tanggal 26 itu kami berkumpul di situ. Tapi sebelumnya aku bilang sama Pung, pokoknya harus dibikin besok orang. Berdoa lagu kan di kamar. Tuhan, baik doa lagi besok. Asa saya sudah pekerjaanku ini. Karena kalau enggak jadi tanggal 10 ini nanti kami lihat itu. Kelas besok nanti. Ditandatangani, Bung. Semua tanda tangan. Akhirnya 35 juta lah nilai belinya. Nggak ada lagi si pisau-pisau, nggak ada penolakan, nggak ada yang lain-lain. Jadi mohon maaf itu tanah atas nama saya jadinya. Kan bingung saya kan. Aneh-aneh kan. Tapi itulah saya persembahkan semuanya demi silakan. Silakanlah dinikmati tempat itu. Bukan untuk menyalahkan yang lama dan membenarkan yang baru. Tidak, ini hanya memperluas daerah kita supaya kita makin rajin berdoa. Oke? Jadi aku yakin sekali dengan opungku itu karena setiap saya berjumpa dengan dia di Parongil sering bilang kemarin, dia pasti bilang begini, dulu aku mau masuk SMA Taruna Nusantara, Bu, pendeknya sakit-sakitan. Iya, dulu saya disebut si gali-gali. Itu ada yang mudaku yang ngurusin aku. Jadi suatu ketika kami miskin lah ya ceritanya. Uang sekolah sih aku nggak pernah bayar karena ranking 1 terus kan. Uang ininya apa? Uang buku, uang seragam, uang ada sebagainya. Dan harus nggak boleh masuk kelas. Nah, singkat cerita, saya pengen masuk ke SMA Taruna Nusantara di Magelang, beasiswa. Jadi saya pendek 158. Jadi saya berdoa, Tuhan pendeknya aku, kemana lah SMA. Malamnya mimpi aku,
Mimpi. Dia bilang kayak gini. Selalu kalau dia tersenyum berkata kepada saya gini. Bodoh. Kita ulangi ya sama-sama. Jadi ya gitulah dia bilang kan. Bodoh. Ini kuriki katanya. Tahu kurik? Kurik. Bahasa Inggrisnya yurik kayaknya. Kurik. Air tajin. Kalian rice cooker kan? Nggak ada itu. Jadi dulu kami kan masak di kompor, sumbu, pakai belanga kan? Pakai ulur. Jadi saya minum lepuri itu pun 1 tahun. Tinggi itu jadi 168. Ceritanya kan aneh ya kan? Tambah 13 kilo. Enggak lah. 157 ke 168. Naik dia kan? Itu tidak sampai di situ saja. Itu ada itu. Tanya lagi. Pernah kami kesulitan uang, terlilit utang? Pernah nggak kalian kena porkas? Porkas, iya. 7 hari lah aku kena hukum. Aku kasih sama bapak, Pak, ini dikasih hukum. Apa dia bilang? Ayo sama-sama kita bilang. Itulah dia bilang. Buruk, ini kasih. Dikasihnya BK mobil 4 angka. BK motor 4 angka. BK kereta, sorry. BK kereta 4 angka. Terus nomor apa lagi ditulis, ada yang dikunyit dia tulis dan sebagainya. Sering saya begitu. Jadi 7 hari kami kena porkas. Iya kan? Aneh ya? Lalu dulu mau masuk SMA Taruna, saya itu jerawat yang kayak anak muda itu, jerawat batu, kayak tomat ya kan? Itu nggak boleh karena ada namanya tes kegantengan. Agiraga namanya, iya benar. Oke, ganteng kan? Bodoh. Jadi singkat cerita saya mimpi. Kalau udah nggak mungkin lah masuk itu, no? Kayak gininya. Mimpi lagi sama opung. Bodoh. Minum coaching nih. Iya. Jadi satu tahun saya minum coaching. Ganteng kan jadinya? Ada lagi. Habis. Iya. Nggak bohong aku. Jadi keyakinanku itulah. Begitu dia perintahkan, ambil itu. Lurus ke sana. Kombat. Apapun masalahnya. Go. Anak buahku pula. Bapak tua aku, anak buahku kan. Bapak tua kadang-kadang selalu ini saya. Ini membantu saya. Tua ketolong sama Kristus. Begitu juga pengalaman-pengalaman saya yang lain, spiritual yang lain. Kadang-kadang aku berpikir beruntung kali lah aku dikasih Tuhan, opungku itu dapat datang ke aku, walaupun semuanya lewat mimpi, ya kan? Petunjuk itu. Nah, kebetulan semuanya itu tersempurnakan ketika aku ketemu sama seorang layaku warga Simanjuntak, namanya Fernando Simanjuntak. Ada di sini nggak? Itu baik tuh. Berdiri lek. Iya. Mantap, tepuk tangan dong. Oke. Dialah yang menyempurnakan bagaimana saya berdoa. Saya ujilah doa saya pertama kali ketika Amang Simatua saya koma 3 bulan di rumah sakit pasca bypass. Sehat sekarang. Dulu dia bilang pelan itu pun kita hawal ngebangga sekarang 74. Kayak mananya emang 74-nya. Jadi masih sehat. Itulah opung semuanya. Kenapa rumah itu nanti yang di sana kita jadikan rumah doa. Saya mau mengajak si Laban ini rajin berdoa. Disitulah saya tahu bahwa ada kursi Laban sini. Angkat tangan. Oh. Ada berapa yang normal? Orang yang
Ada berapa yang normal? Makanya saya bilang saya harus putus kutuk itu buat namburu saya dan itu saya. Iya kan? Jangan nangis nanti kalian ya, siapa tisu? Ya? Coba angkat tangan yang normal. Semua. Jadi jawab lagi sendiri ya. Iya ya. Jadi aku disitulah saya tahu ada kutub di antara kita. Namburuku 4 ya dia. 3 4. Semuanya bocor halus. Keliling lagi. Kalau ban dia keliling bocor halus dan stop baru dia. Diganti namanya. Iya. Ngeri. Berakhir dengan situasi sendok pun di rumah tak ada. Padahal kaya raya dia. Iya. Dia. Jangan kalian nagih utang ya, apa? Martagi ya. Nanti sendok di rumah kalian enggak ada. Iya, saya bilang jangan jalankan uang ya. Siapa yang jalankan uang sini? Angkat tangan. Kamu. Usah. Jangan. Nanti nggak ada sendok di rumah kalian. Apa? Nggak ada sendok di rumah. Iya. Banyak kali yang tidak kayak gitu. Termasuk namburuku 3 orang. Jadi kembali ke tadi doa. Jadi konsep itulah yang saya inginkan, bahwa kita Margasilaban haruslah berdoa. Banyak kali lah namburuk ini yang meluka aku ketika jadi Daniel dulu aku di Sidimpuan, selalu datang namburuk ini. Ya mengeluh tentang inilah, itulah, anak, suami, keluarga, apa dan sebagainya. Itu berasal dari atas dulu. Ini aku kasih tahu ya. Berasal dari atas, nggak usah dikasih tahu ceritanya. Sehingga jadi kutublah itu ke bawah sampai sekarang. Oleh karena itu, puji Tuhan yang ada di sini namburu saya dan itu saya, putuslah kutub kalian ya. Amin. Tapi kita juga Margasilaban, Opu, Bapak Tua, Bapak Uda, semua aparat saya, adik. Saya bersyukur sekali jumlah yang ada ini begitu menyenangkan hati. Kami berprediksi kemarin itu cuma berapa? Waktu? 400 ya. Ini lebih ya kita ya. Puji Tuhan. Nah, tepuk tanganlah bagi kita semua. Sehingga inilah nanti yang akan menjadi calon-calon saluran berkat bagi orang lain. Karena ada tadi yang kulihat Tuhan, kapannya aku punya Innova katanya. Ya kan? Kapannya aku punya rumah. Belum ada pasanganku Tuhan. Cucuku belum ada. Di situ waktu cuci tadi, cuci kaki, ya kan? Iya. Saya yakin dan percaya permintaan kalian itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Saya nggak guru ya, tapi itu yang saya yakin. Ya, kembali lagi ke doa tadi. Banyak isu yang saya dengar bahwa si Dandim itu pengen manggomak tanah katanya. Ngapain pula aku punya tanah di sini, pikir pula itu ya kan? Gak usah tangkapin itu. Kan di sana adanya tanahku. Di Sibisa ada tanah. Di Medan ada, di Borong-Borong ada, di Sidimpuan ada. Makanya nggak mau aku membawa tanah di sini. Karena perintah hukumku itulah untuk kita semua Silaban ini, maka itu kuat. Tidak ada dari orang lain bantuan selain yang kami bertiga tadi, Juangga sama adik-adik. Bertiga lah kami mengusung ini semuanya sampai yang di sini juga ada memburu bantu aku gis-gis apa dan sebagainya. Mudah-mudahan rezeki kalian bertambah. Saya doakan kalian dengan keluarga sehat, panjang umur, kaya ya. Ya. Susah kalian bilang kaya kan? Kami persiapan kaya kami.
Jadi kalian juga demikian supaya kita bisa menjadi saluran. Ngeri loh kata-kata saluran berkat itu. Kayak mana lah ceritanya Tuhan saya mau ngasih orang yatim piatu kalau aku nggak kaya? Ayo. Apa yang mau aku kasih ketika aku miskin? Kan enggak. Kata-kata saluran berkat itu artinya ketika aku menjadi saluran berkat bagi si orang lain, berarti Tuhan sudah menggenapi aku dengan kekayaan supaya aku kasih. Ya kan? Mudah nggak ini kira-kira? Saluran berkat itu bisa terjadi ketika apa yang kita punya kita salurkan kan? Kalau miskinnya kita apa yang kita punya? Paling keluh kesah ya punya. Iya, iya. Akhirnya ujung-ujungnya menghujat Tuhan, menduakan Tuhan. Pergi dia ke yang orang pintar atau yang orang yang pintar-pintar. Kayak mananya ini? Kayak yang kemarin. Tepatlah di bawah kursi opung ini ada sesajen, hati ayam berdarah-darah, putih, kemenyan. Kayak gitulah berarti kesilapan itu kan. Untuk apa itu? Akhirnya menduakan Tuhan jadinya kan. Hukumnya menduakan Tuhan apa? Hati ya. Iya dong. Menjual Tuhan sama kayak Judas kan? Jualnya Tuhan itu hanya untuk 30 keping emas. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Gantung. Jadi kalau kalian duakan Tuhan, ujung-ujungnya apa? Gantung diri. Kan udah dikasih tahu. Gantung diri. Iya, benar. Oleh karena itu, saya tidak mau dan saya punya kerinduan. Nanti kalian pulang, jadilah saluran berkat bagi orang-orang lain. Aku pengen membuktikan, dulu saya 2018 pernah berpuasa seperti kata Allah. Karena aku yakin sekali Tuhan Yesusku berpuasa. Oke? Nanti kalau Tuhan Yesus berpuasa, masa kau nggak berpuasa? Gimana? Udah nggak kira-kira ini? Memang tidak ada diajarkan ataupun dituntun kita untuk berpuasa. Tapi aku hanya berpedoman pada Alkitabku. Kalau Tuhan Yesus misalnya suruh kita berdoa kayak gaya hormat begini, pasti kita kayak gitu. Ini sudah Tuhan gitu. Ya kan? Sudah Tuhan masih berpuasa lagi. Berarti ada sesuatu yang penting di puasa itu. Sudah Tuhan, tapi harus dibaptis dia. Berarti ada sesuatu yang penting dibaptis itu. Kan itu clue-nya ya. Mudah nggak ini ya? Nah, maka saya dulu di 2018 pernah berpuasa. Puasa saya salah satunya adalah Tuhan kayak mananya bangsa kami Silaban ini. Aku selalu bilang bangsa Silaban. Nggak lagi mangga Silaban. Karena aku pikir beberapa tahun lagi kita jadi orang-orang hebat ya kan? Nanti kalau udah jadi hebat kita, orang yang dulunya Silabannya diganti Siombing, buru-buru ganti akte ya kan? Silabannya ada yang merasa tersinggung ya. Tembak kiri kanan jadinya ya. Iya. Kayaknya itu bunyi kan. Kalau jadi kasat awak, buru-buru orang ganti Siombingnya jadi Silaban ya kan. Itu seluruh lihat juga ketawa. Puji Tuhan, nanti saya yakin dan percaya, keyakinan saya ini boleh dicatat hari ini, bahwa kita yang ada di semua di sini menjadi pionir, menjadi terang, menjadi garam, menjadi segala sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Karena kutubmu sudah kau hancurkan dan kau lepas. Akhir cerita, saya secara resmi minta izin kepada orang tua kami semua. Itu saya persembahkan demi Silaban. Silakanlah
nikmati apa yang ada, karena kata Opung itu urusan saya nanti sama orang itu ya. Jadi barang siapa yang berdoa di situ, ada hikmat yang akan kau dapat di situ, atau bisikan, atau mimpi, atau angan-angan, atau angan-angan, dia akan berbicara di situ. Silakan dinikmati, itu punya kita bersama, walaupun nanti secara sertifikat itu saya yang bersihkan, nanti saya yang merawat. Itu masih 70% sampai 80% karena akan saya pagar, kayak nggak masuk nanti binatang buas kan lucu kalau binatang buas masuk situ untuk berdoa kan. kita pagar itu nanti, kita bikin tempat berdoa, tempat santai-santai. Kalau kalian misalnya nggak ada tujuan, pengen refreshing secara spiritual, silakan di situ, silakan di sini, silakan di sana, silakan semuanya. Tidak ada spesialisasi. Oh iya harus itu, katanya enggak ada. Secara resmi pun saya persembahkan semuanya. Sini loh Pung, barangkali Pung, biar saya salamkan resmi. Langsunglah pengurus kita sedunia didampingi oleh para pengurus inti kita. Ya. Jadi kita beruntung ayo yang diary di belakang pula ya kan? Ayo. Ya, kita dari di sini lah. Singkirkan dulu. Kita beruntung karena pengurus pusat hadir pada saat ini ketika semua orang Dairi bersepakat untuk merayakan hari kesepakatan kita ini di tanggal 10 bulan 10 setiap tahunnya, dan mereka bersedia hadir di sini di tempat kita. Untuk itu kami Nah, saat ini Sulawinayan na juro tong barang. Puro manurung saja. Puro manurung. Udah lima. Iya. Dia baru tapi ya sa. Perlindungan. Baru tapi ya SMA. Oleh. Oh, patu hijau. Bisa dengan batu hijau. Enggak karena bosnya gue dibeton arah bosnya. Ada sobat, roh bosnya. Dan wakil. Isi lu nama tu berku sih. Kita baru pasar ibu na baru penjahitan baru. Jadi, iya baru penjahitan. Ayo. Urus nanti lah, pertaromil. Sama. Orang kebijuang di sila pun ada jodoh. Baik, ini. Sana. Masa gitu udah kalau. Kiri, kabolok koma kiri. Ayo gimana kau? Ini sektor negeri ini. baik. Opung semua, demi nama Yesus Kristus, kami secara ikhlas, secara berbahagia dan berdamai memberikan salah satu tempat doa kita, rumah doa, dan juga ada dibangun sama kita juga tugu ataupun gapura di depan, masih dalam persiapan untuk silaban anak boru bere dan bere. Silakanlah kita nikmati, kita serahkanlah dan harap kita berjabat tangan sama-sama. Oke, itu saja dari kami. Tuhan memberkati. Jadi melihat madu hama ngolosin natin nung di Batorako Sudi di perjalanan ini hidupmu sah bisa dari
Kurang nih pilih itu po. merugereng setuju di roham Sertifikat au yakin bahasa Tuhan yang nama akan akbar kata pangido di kemajuan ni mereka. Amin. Obat usia dong yang cepat satu. Kalau pilih. Kupo parno to bersama. Alani baik kemaju asa udu akan mata nama ngajar rohana naselimon. Pasti infrastruktura. Jadi hida peparno putta pemus pusat. Sonang hamero berdua dohot kuda bakas. Lalu pengurus beberapa sogit, dohok pengurus daerah, nasihat Medan, nasihat Jakarta, secara khusus saya pengurus di beberapa sogitor. Asal tidak, karena roha lawan jalo. Pilihan ni Nadira Ima Doklas bertahan siya turus niluhan na yung mga alehon si pasahaton na arong nakinon di si partapahan bahkan lumadibay ni mana gabi lubak-lubak asa tusadero hatla magdalo nalian asa kung tulus tuli akka cita-cita ni para ni utama sa dua isang nakita muli ate jadi muli ate mamang ngay dok kami naman daw magdalo di pasatong pasahat mado asaw kami pagdalo nami opat tu rencana mo sa buenon ang nagagitaningan ko doon kami apa mado si pasatong ni Amin Edson atas nama Keparendo Putra. Mulia. Jadi malosong ni silalami nagabitulad dopen main atas nama boy man noni waktu gabita loba menjadi atas nama Keparang di Bosan Juman. Orang dan akte ini kan. Jadi secara besar hati Izin aku, saya tidak menggurui, tapi perintah hukum itu kordial. Tapi kupersembahkan buat kita semua. betul lah. Artinya, akulah nanti yang merawat itu aku. Betul lah. Pakailah gitu. Betul lah. Itu dah huruf. Artinya kadang ngomong. Merumur udah berumur kita. Jadi asa benar-benar menjadi milik ini masyarakat. Paling tidak semacam surat wasiat alai atas nama Akson Lokumi ikut mulai keparan leputan. Asa dari milik ini keparan di bursa tujuan selama adong dope portilio. Jadi Gauli Mei udah lohami Mei atas nama keparan bersentuhan Nauli nadenggan nong pinasa mi menjadi tambahan kesatuan di Cibangon. Sehat mau mamang, sosok keluarga walaupun nami anak nami baru berdedan, setiap rumah akka lakam akka pacarian nang akka cita-cita saya bama akakmu akka pahok kupetong ma takotong dibaga sa kipasong asi maruhan itu hati dan dario asa dihita sa itong ma sada oparan nibo sa tingjuan terlubo mamulai ka dayon nunga adong tangiyan dihita asa tinggal akka perilaku na jahan na sa lingon sa inauli ma kaparyahi tujulan niya jadi melati ma diyo oras ma dihita sa na jadi unas salamangan tu sih kita dunai dokter juga. Anak-anak on kabel mirip situs sesuatu situs mau. Jadi banda-banda awan apa? Asa dong do na berawati terus menerus oleh bana masih. Nah orang kabel
soalnya tadi ujung, nah ada benot tadi ayat itu atau iba nama mengurusi, merawati, memakai kita adalah punat tadi atas nama iba, personil. Jadi, nah ya mah, lawan jalan kami kolan kata perjulu ni yang de hilau bersanjungan taruh di pasu makolan ini dia udah terus. Tangga pula masih rusak kita itu. Kalau emang nabu HP, anak itu berdiri perkara lu atas namanya masalah aktor. Itu saya memuta itu nabu dokter. Saya memuta. Akhirnya pasti kita itu mendapatkan menembuskan apa terakhir itu nabu dokter. Jadi ini asal nabu dokter kecuali namanya atau persoalan. Ini nama sebelah. Selamat. Silaban bersanjungan taruh di pasu makolan ini dah. Ya, dua ya. Orang ini dah sebegini dia orang dulu. Ya. Silaban bersanjungan Taruh di pasu matu.